Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, Ibu Dr. Eka Zuliana, SPD MPD. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Prof. Dr. Sugeng Nugroho, SK MSN. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, serta teman-teman mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan tema Integrasi Estetika Seni dalam Pembelajaran Inovatif sebagai Penguatan Karakter di Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Putri Febrianti selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UMK. Ketiga, sambutan Kapolri Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus pembuka acara. Keempat, pembacaan doa. Kelima, foto bersama. Keenam, penyajian materi. Ketujuh, penyerahan tali asi. Dan kedelapan, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah bersama-sama kita buka kegiatan kuliah tamu siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Hadirin dimohon berdiri. Yaitu sambutan. Sambutan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kapolri BGSD UMK sekaligus membuka acara kuliah tamu pada siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Eka Zuliana, SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber kita yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Sugeng Nugroho, SK MSN. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD Universitas Muria Kudus, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Sekretaris Prodi serta Kalab. Tak lupa rekan-rekan panitia, rekan-rekan mahasiswa semester 3 ya, PGSD Universitas Muria Kudus tahun 2024 yang berbahagia. Dan kita kedatangan tamu hari ini barusan datang dari Philippines, gitu ya. Welcome Mr. Bond and Mr. Ivan from NEUST Philippines. Giving applause. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini di ruangan ini, di ruang mini teater, kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk belajar bersama di acara Guys Lecture kuliah tamu dengan tema Integrasi Estetika Seni dalam Pembelajaran Inovatif sebagai Penguatan Karakter di Sekolah Dasar. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu hadirin serta rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, pada siang hari ini kita akan belajar tentang estetika seni. Saya orang matematika, mungkin jauh kalau harus berbicara tentang seni, gitu ya. Mungkin terkait dengan estetika seni ini kita nanti bisa mengasah kepekaan, gitu ya, kepekaan anak-anak siswa kita terkait dengan rasanya, kemudian senangnya, sedihnya, kemudian apapun yang dihadirkan seni lewat ini ya, lewat visual, lagu, gerak. Kalau di kita ada mata kuliah, izin Bapak, ada mata kuliah seni rupa, seni tari, dan seni musik. Jadi ada 3
Dan terkait dengan penguatan karakter, tentunya dengan kita peka gitu ya, dengan perasaan orang lain. Oh, kalau kita dapat seperti ini jadi senang, jadi sedih dan seterusnya, tentunya nanti juga akan memberikan menguatkan karakter kita, menguatkan karakter siswa kita, dan membiasakan mereka untuk mengekspresikan, gitu. Kalau orang seni seperti itu nih, mengekspresikan, oh saya rasanya begini. Bapak dan Ibu, beliau Prof. Sugeng dari seni pedalangan, makanya tadi begitu kita masuk dihadirkan di sini ada banyak sekali wayang. Mr. Ivan and Mr. Mao, this is the traditional puppets from Indonesia. Maybe we can exchange our culture. Maybe in Philippines there are so many puppets, so you can explore and you can share with my students, and together we can training about it and exchange our culture in the next time, ya. Oke. Bapak dan Ibu, terkait dengan inovasi dan penguatan karakter, seni nanti juga pastinya memberikan cara pandang yang baru dan berbeda gitu, terkait dengan penguatan karakter ini. Dan tadi saya diminta untuk membuka, mohon izin Bapak dan Ibu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Guys Lecture pada siang hari ini dengan tema integrasi estetika seni dalam pembelajaran inovatif sebagai penguatan karakter siswa di sekolah dasar secara resmi dinyatakan dibuka. Terakhir, mohon izin saya memberikan sebuah pantun. Kalau saya orang matematika ya, saya coba ini. Pergi ke pasar membeli lisan, pulangnya bertemu anak penari. Estetika seni jadi landasan, karakter siswa yang indah berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Eka Zuliana SPD MPD. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Ahmad Haryadi MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kita laksanakan kuliah pertama dalam mendidik generasi estetika seni dalam pembelajaran inovatif sebagai pemanfaat di sekolah dasar. Berkaitlah dengan manfaat semoga bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kegiatan kuliah ini kita berikan dan berikan kepada Allah. Allahumma ya Allah, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة سبحان الله سبحان ربك المصطفى والمرسلين ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni foto bersama. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita berikan momen berharga ini dengan foto bersama dengan narasumber, dosen dan peserta
mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Hiburan kita pada acara inti yaitu penyajian materi kuliah tamu beserta sesi tanya jawab. Untuk memandu jalannya sesi materi dan tanya jawab, izinkan saya menyerahkan acara ini kepada moderator pada Ibu Rani Setiawati SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. PGSD UMK. Alhamdulillah masih semangat ya teman-teman ya. Oke. Yang terhormat Kaprodi PGSD UMK Ibu Dr. Eka Zuliana MPD, yang saya hormati narasumber kuliah tamu pada kegiatan hari ini Profesor Dr. Sugeng Nugroho Sarjana Karawitan Magister Seni, yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD UMK, dan yang saya banggakan mahasiswa PGSD UMK. Puji syukur marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta inayahnya kepada kita, sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam mudah-mudahan masih tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, teman-teman, sebagai pembuka saya memiliki pantun ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kuliah tamu yang membentang, ilmu bertambah, hati pun berseri. Oke, teman-teman, sebelum kita menyimak pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat inspiratif, yang juga luar biasa dari Prof. Sugeng, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mohon izin ya Prof. Baik, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Sugeng Nugroho Sarjana Karawitan Magister Seni. Beliau merupakan guru besar dari Institut Seni Indonesia Surakarta dalam bidang teori pedalangan. Tempat tanggal lahir beliau adalah Wonogiri, 14 September 1965. Jabatan struktural saat ini adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Selanjutnya alamat kantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 19 Kentingan Jebres Surakarta. Saya juga dari Surakarta ini Bro. Oke. Untuk riwayat pendidikan beliau, yakni S2 menamatkan di STSI Surakarta tahun 2000 hingga 2003, dan S3 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 hingga 2012 pada prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Selanjutnya untuk pengalaman organisasi beliau, yakni saat ini di Penasehat Forum Paguyuban Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan Rayon 2 Surakarta, dan juga anggota Dewan Pakar Pepadi Jawa Tengah. Adapun pengalaman penelitian dan juga pengabdian sangat banyak sekali nih ya Prof ya. Oke, saya mungkin tidak bisa membaca satu persatu begitu. Kemudian juga beliau aktif menulis artikel baik yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Demikianlah CV dari Profesor Dr. Sugeng Nugroho SK Sarjana Karawitan Magister Seni. Dan untuk selanjutnya sesi pemaparan materi, langsung saja kepada Prof. Sugeng.
waktu dan juga tempat kami persilakan. Untuk penyampaian materi bisa maksimal 1 jam, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab ngoten Bro. Nggih matur nuwun. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kaprodi, kemudian Bapak Ibu dosen di PGSD Universitas Mulia Kudus yang sangat membanggakan ini, serta adik-adik para mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mulia Kudus yang sangat saya banggakan. Saya masuk ke ruangan ini ternyata jauh berbeda dengan kalau saya bandingkan di ruang yang sering saya ajar setiap hari. Kalau di tempat saya, terutama di prodi pedalangan, itu mayoritas laki-laki mahasiswanya. Ada wanita itu paling per semester itu per angkatan, alhamdulillah yang terakhir ini ada 3. Tahun sebelumnya ada 2. Jadi mayoritas laki-laki. Kalau di sini ternyata mayoritas perempuan. Baik, saya akan menyampaikan barangkali kalau ini materi saya ini sebenarnya kemarin saya sudah mengirim ke panitia, barangkali nanti kalau ingin mendapatkan materi secara utuh bisa didapat dari panitia kemarin, dari Pak Wasis kemarin, barangkali ada yang mengendaki materi secara utuh. Saya hanya ingin menyampaikan poin-poinnya saja terkait dengan tema yang telah diberikan. Saya ingin membahas terkait dengan kearifan seni pedalangan. Ya. Mengapa pedalangan? Mengapa wayang? Apakah dari sekian adik-adik mahasiswa ini sudah pernah menonton pertunjukan wayang? Pernah tampil juga? Oke, berarti pernah. Oh, dalangnya Pak Wasis sendiri. Ada beberapa ancaman terkait dengan keberadaan nilai-nilai lokal, nilai kearifan lokal kita pada saat ini. Ancaman yang pertama adalah tantangan globalisasi, karena bagaimanapun generasi muda sekarang, terutama sejak era 90-an sampai dengan sekarang ini sudah mulai tergerus pengaruh-pengaruh dari budaya non tradisi, khususnya budaya, bisa juga budaya, tidak selalu budaya barat, tetapi yang jelas budaya dari luar Indonesia, sehingga ini sangat kita sebagai generasi penerus, kita sebagai penyangga kebudayaan ini sudah mulai prihatin. Oleh karena itu sangat penting untuk penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan sejak dini. Karena bagaimanapun pandainya apabila moralnya itu diragukan, apalagi adik-adik ini nanti akan menjadi bapak ibu guru, bapak ibu dosen, menjadi para pendidik. Oleh karena itu mulai sekarang marilah kita renungkan sudah seberapa jauh kita memahami nilai-nilai etika, nilai-nilai estetika. Kemudian mengapa ini pedalangan yang kita bahas hari ini, selain memang bidang saya dari pedalangan, yang perlu diketahui bahwa pedalangan
itu sudah diakui oleh UNESCO sejak 2003. Itu sebagai karya agung budaya bangsa, sebagai warisan budaya tak benda yang di sini wayang di sini bukan hanya wayang kulit purwo, wayang Jawa, tetapi juga wayang yang berada di seluruh Indonesia. Karena di Indonesia ini selain ada wayang Jawa, juga di Kalimantan ada wayang Banjar, kemudian di Sumatera ada wayang Palembang, kemudian di Bali ada, kemudian di Lombok itu juga ada wayang, kemudian bahkan di Sulawesi itu juga ada wayang. Berikut adalah pilar kearifan seni pedalangan. Yang pertama adalah dimensi etika atau moral. Karena pewayangan itu sesungguhnya lakon-lakon yang terbeber di dalam pertunjukan wayang itu sebenarnya menunjukkan bagaimana berhadapannya antara kebaikan dan kejahatan. Itu semua lakon pasti begitu. Dan Anda pasti sudah pernah mendengar yang namanya Baratayuda, peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Di sini sudah ada yang mewakili Pandawa, ada Yudhistira, kemudian ada Arjuna, Nakula Sadewa samping sini. Yang sana ini ada Sangguni, yang ada di depan ini adalah provokatornya. Kemudian belakangnya ini Drona. Drona ini sebenarnya jiwanya sebenarnya tidak memihak Kurawa, tetapi karena hidupnya itu sejak muda itu yang menghidupi adalah orang-orang Kurawa, sehingga mau tidak mau dia harus berbalas budi berpihak pada Kurawa. Dan di belakangnya ini ada Kartomarmo, yang paling belakang ada Dursasana. Ini adalah Kurawa yang nomor 2. Kebetulan ini Raja Kurawanya nggak ada, Duryudono. Dan Duryudononya yang ada di gambar ini. Ini adalah Duryudono. Saya nyoba sambil berdiri. Ini adalah Duryudono, dan ini Dursasana sama dengan di situ. Dan ini adalah Patih Sangguni, ini adalah biang keladinya, sehingga terjadi permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Ini adalah biang keladinya adalah Sangguni. Dan ini Kartomarmo, Dromogati. Ini adalah kelima Pandawa, Yudhistira, kemudian Bima atau Werkudara, kemudian Arjuna, Nakula Sadewa. Kalau tidak ada provokator ini, pasti tidak akan terjadi perang Baratayuda. Tapi kalau tidak ada provokator ini, maka Angkara Murka tidak akan sirna. Justru karena adanya provokator ini, sehingga kejahatan itu bisa dibinasakan oleh kebajikan, oleh Pandawa. Yang kedua adalah dimensi sosial komunal. Ini ditunjukkan bahwa di dalam wayang ini ada yang namanya tidak hanya estetika tetapi juga etika, unggah-ungguh. Sebagaimana kita ketahui, ini cara duduk tokoh-tokoh ini masing-masing berbeda-beda. Ini adalah penggambaran raja Duryudana sebagai raja, duduknya berada di atas. Kemudian para penggawa-penggawanya, Drona karena ini sebagai gurunya Duryudono, maka dia sejajar. Karena ini adalah saudara tua,
dari Duryodhana. Sebenarnya ini adalah saudara tua dari Pandawa, tetapi karena sejak muda itu yang mendudukkan karena sebagai adipati di Awangga itu adalah Duryodhana, maka mau tidak mau dia harus melakukan balas budi kepada Kurawa. Dan kebetulan istrinya Karna ini adalah kakaknya istri Duryodhana. Jadi ini adalah saudara apa ya namanya, ipar, saudara ipar. Tetapi Sengkuni ini meskipun pamannya dari Duryodhana, karena kedudukannya ini secara hierarki ini dia adalah patihnya, maka duduknya berada di bawah. Demikian juga Kartomarmo ini adik dari raja ini duduknya di bawah. Demikian juga ketika adegan yang lain. Jadi Tancepan Wayang ini mendudukkan hierarki tokoh, mana yang tokoh yang hierarkinya lebih tinggi berada di atas, dan yang hierarkinya kedudukannya lebih rendah itu berada di bawah. Ini sebenarnya adalah penggambaran etika. Artinya bukan ini tidak bermaksud bahwa kalau kita duduk di bawah kemudian yang tua duduk di atas itu berarti seperti di kerajaan, apa istilahnya, bukan hierarki kerajaan, tetapi ini sebenarnya untuk sebagai gambaran etika. Jadi bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang yang perlu kita hormati. Pada masa lalu, ketika seorang anak muda misalnya ketemu dengan orang yang lebih tua, itu ketika berhadapan berbicara, pasti dia tidak akan menatap wajah orang yang lebih tua yang diajak berbicara, pasti akan menunduk. Ini pada masa lalu seperti itu. Karena ketika si anak ini saling memandang sama dengan yang diajak bicara, yang hierarkinya lebih tua, itu dianggap sebagai ora sopan, bahkan bisa dikatakan sebagai murang sara. Tahu murang sara? Murang sara itu tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Ini pandangan masa lalu seperti itu. Bedanya dengan sekarang. Sekarang kalau kita ketemu kemudian dengan orang yang lebih tua dijak omongan menunduk, malah dianggap tidak sopan dan memperhatikan, ya karena sudah beda pandangannya. Itulah perkembangan budaya seperti itu. Jadi budaya itu selalu berkembang. Antara generasi satu dan generasi berikutnya itu pasti akan ada perbedaan. Kalau dulu ketika diajak bicara itu harus menunduk, nah kalau sekarang kalau menunduk malah justru dianggap nggak sopan, karena dianggap tidak memperhatikan. Ini perubahan budaya. Yang ketiga, dimensi religius spiritual. Dimensi religius spiritual ini adalah konsep kepasrahan, pengendalian diri, dan hubungan individu dengan Sang Pencipta, Sang Maha Pencipta. Manusia Jawa itu selalu punya konsep pasrah. Dia apa-apakan hanya diserahkan pada Sang Maha Kuasa, pada Sang Allah. Dia tidak akan menentang kodrat. Ini dalam pandangan budaya Jawa masa lampau seperti itu. Dan kepasrahan ini antara lain tercermin dari tokoh Ponokawan. Semar dan Togog ini sebenarnya kan dewa dua-duanya. Semar ini adalah Sang Hyang Ismoyo, Togog ini adalah Sang Hyang Tejomoyo. Ini semula adalah dewa, tetapi karena dia ingin mengabdikan diri untuk dunia, bahwa pengabdian diri untuk dunia, untuk memperbaiki umat manusia, itu kan tidak harus menjadi pemimpin, tapi mereka berdua ini sepakat justru ingin
menjadi abdi untuk membimbing manusia-manusia yang ada di dunia. Semar mengabdikan diri pada tokoh-tokoh kesatria, sebaliknya Togog ini mengabdikan diri pada raksasa. Mengabdikan diri kepada raksasa itu bukan untuk apa ya istilahnya, untuk berbuat jahat, tapi dia itu sebenarnya ingin mengendalikan diri para raksasa yang serakah, yang suka buat onar. Ini dia tugasnya adalah mengembalikan sifat-sifat buruk dari para raksasa, meskipun akhirnya juga tidak berhasil. Jadi ini sebenarnya antara Togog dan Semar ini sama-sama pamomong, sama-sama sebagai abdi, tetapi lebih berat Togog daripada Semar. Karena kalau Semar itu yang diabdikan, yang sebagai doronya kan para satria, sehingga lebih mudah untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Tapi sebaliknya Togog mengabdikan diri pada raksasa. Ini paling sulit untuk mengendalikan bagaimana supaya menapak ke jalan yang benar. Itu sangat sulit. Termasuk juga Gareng Petrov ini juga awalnya adalah satria, tapi itu tadi karena ingin mendharmakan dirinya untuk bisa memperbaiki moral manusia, moral bangsa pada saat itu, sehingga dia lebih memilih sebagai abdi. Nilai kepasrahan antara lain tampak dalam lakon Diworuci. Di dalam lakon Diworuci ini adalah Bima yang sebagai tokoh utamanya. Ini adalah salah satu contoh manusia sempurna dalam tanda kutip. Bima ini karena satu-satunya tokoh pewayangan yang mampu bertemu dengan sejatinya, yang mampu bertemu dengan dirinya sendiri, yaitu Diworuci. Makanya ini wujudnya kan sama, ada kemiripan antara Bima dan Diworuci. Karena ini sesungguhnya adalah guru sejatinya Bimo. Kemudian juga nilai kepasrahan antara lain juga tampak dalam lakon Arjuna Wiwaha. Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indragila, tiba-tiba dia digoda oleh 7 bidadari kayangan, tetapi tidak tergoyahkan, justru 7 bidadarinya yang tergoyahkan oleh ketampanan Arjuna. Tapi akhirnya karena kekusukan sama di Arjuna, sehingga 7 bidadari pun akhirnya terpental, tidak kuat menahan kekuatan batin dari Arjuna. Dari situlah kemudian Arjuna akhirnya bisa dinobatkan menjadi raja di Kayangan, sebagai raja para bidadari di Kayangan, tetapi setelah membunuh raja raksasa yang namanya Niwata Kawaca. Kemudian ada dimensi kepemimpinan dan kenegarawanan. Kita mengenal tokoh yang oleh Mangkunegoro IV itu dijadikan teladan bagi prajurit. Itu yang pertama adalah Bambang Sumantri atau Patih Suwondo. Dia adalah seorang patriot sejati. Demi kehormatan rajanya Prabu Arjuna Sasra, maka ketika dia diutus oleh Arjuna Sasra untuk memboyong Dewi Citrawati yang akhirnya diistri oleh Arjuna Sasra, ini sebenarnya yang waktu itu Sumantri ini ingin mengabdikan diri kepada Arjuna Sasra, tetapi oleh Arjuna Sasra diberi syarat, lamaranmu aku terima apabila kamu bisa
memboyong Dewi Citrawati dengan mengalahkan raja dari 1000 negara, dari beberapa raja pelamar yang ingin melamar Dewi Citrawati. Akhirnya berhasil, Bambang Sumantri ini berhasil mengalahkan para raja hingga memboyong Dewi Citrawati beserta para putri Dumas. Putri Dumas itu adalah putri-putri dari beberapa kerajaan yang ditaklukkan oleh Sumantri itu, sekaligus diboyong ke Maespati. Tetapi sampai di Maespati, dia justru membuat surat tantangan kepada Arjuna Sosro. Nah, surat tantangan ini yang perlu dipahami bahwa surat tantangan itu bukan berarti dia menginginkan Dewi Citrawati yang sudah diboyong dari Maespati, dari Widarba, tetapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa Arjuna Sosro itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Jadi untuk ini jadi supaya Arjuna Sosro itu namanya itu tetap populer, tetap punya nama yang baik, yang bagus di kalangan rakyatnya, maka harus menebus dengan mengalahkan Sumantri, karena Sumantri sudah berusaha mengalahkan raja 1000 negara. Alangkah tidak etisnya, alangkah rendahnya martabatnya Arjuna Sosro apabila hanya menerima begitu saja putri boyongan dari kerajaan Widarba. Makanya ditantanglah Arjuna Sosro sehingga terjadi adu kesaktian. Tetapi karena Arjuna Sosro memang luar biasa, Sumantri pun kalah, akhirnya kalah dalam peperangan. Dari situlah kemudian Dewi Citrawati diserahkan kepada Arjuna Sosro. Sampai akhirnya ketika Arjuna Sosro, negara Maespati itu dilanda banjir karena si ulah Dasamuka atau Rahwana yang pada saat itu membendung sungai yang kebetulan bendungan sungai itu sampai meluap menggenangi kerajaan Maespati. Disitulah Patih Suwondo tampil untuk menghadapi kekuatan kebengisan dari Dasamuka. Sampai akhirnya perjuangan Bambang Sumantri atau Patih Suwondo ini sampai titik darah penghabisan demi menjaga martabat dan menjaga kerajaan Maespati, termasuk menjaga kewibawaan dari rajanya Prabu Arjuna Sosro. Ini adalah Bambang Sumantri. Yang kedua adalah Kumbakarna. Kumbakarna ini adalah saudara dari Dasamuka, raksasa wujudnya. Tetapi dia berpendirian bukan seperti kakaknya. Dia sudah berulang kali menyarankan kepada Rahwana, yang pada saat itu adalah Rahwana sudah berbuat menculik Sita, istri Rama. Kumbakarna sudah berulang kali mengingatkan kepada kakaknya Dasamuka untuk mau mengembalikan Sinta ke tangan Rama Wijaya, suami. Tapi Dasamuka tetap tidak mau mengembalikan. Sampai akhirnya terjadilah perang besar yang namanya Brutohang, peperangan antara pasukan Dasamuka dan pasukan Rama, yaitu pasukan Kera yang dipimpin oleh Sugriwa. Banyak senopati Alka yang gugur di medan perang, termasuk Patih Brahasta, Patih kepercayaan Rahwana. Dari situlah kemudian Kumbakarna
muncul ke tekadnya untuk maju ke medan perang. Tetapi niat Bung Karno maju ke medan perang bukan untuk membela kakaknya Dasamuka, bukan untuk membela keangkara murkaan Dasamuka, tetapi semata-mata demi untuk menjaga tanah tumpah darah, yaitu Alengka. Karena bagaimanapun dia hidup dari Alengka, dibesarkan oleh bumi Alengka, sehingga dia harus mempertahankan kerajaan Alengka jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Yang ketiga adalah Mbah Soekarno. Mbah Soekarno ini sebenarnya seperti tadi adalah sulung dari Mandawa sebenarnya, kakak dari Yudhistira yang paling depan ini. Ini sebenarnya Dewi Kunti sebelum melahirkan Puntadewa atau Yudhistira ini juga melahirkan terlebih dulu Karno Basucena tadi. Tetapi karena pada saat itu dia itu mendapatkan kedudukan sebagai adipati, itu adalah pemberian dari Duryudono Kurawa, sehingga dia mau tidak mau harus melepaskan diri dari saudara-saudaranya dan berpihak pada Duryudono. Dia bukan membela keangkara murkaan Duryudono, tapi semata-mata untuk ingin berbalas budi kepada Kurawa, kepada Duryudono yang sudah memberikan harkat dan martabat kepada dirinya sebagai adipati di Awangga. Oleh karena itu ketika dalam Bharatayuddha, Karno ketika berhadapan dengan Arjuna, adiknya sendiri, berhadapan dengan adiknya sendiri, ini sebenarnya Karno tidak ingin membunuh Arjuna, bahkan justru dia ingin mati dari tangan Arjuna. Dan akhirnya betul, akhirnya dalam Bharatayuddha Karno mati dari tangan Arjuna oleh panah Arjuna yang namanya panah Pasupati yang diperoleh Arjuna ketika Arjuna pertama di gunung Indragila tadi. Ini adalah para patriot pewayangan yang rela mengorbankan dirinya demi kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya adalah nilai karakter dan role model wayang. Ada tokoh yang jujur dan punya integritas ini. Di sini direpresentasikan dengan tokoh Yudhistira atau Puntadewa. Dia ini selama hidupnya tidak pernah berkata tidak jujur, artinya tidak pernah sombong, selalu jujur. Kalau iya ya iya, kalau tidak pernah bohong selama itu. Sehingga dia ini dijuluki sebagai raja yang punya darah putih. Darah putih itu melambangkan kejujuran. Satu-satunya tokoh wayang yang punya darah putih adalah Yudhistira. Tapi ada juga yang lain sebenarnya, Dewan Bagaspati. Oleh karena itu dia sebenarnya ketika dia dinobatkan menjadi raja di Indraprastha, ketika selesai membabat Pandawa, membabat hutan, kemudian berdiri kerajaan Indraprastha, itu sebenarnya Yudhistira tidak mau dijadikan sebagai raja, karena dia kalau jadi raja dia orang tegelan. Nah, jadi padahal seorang raja itu kan harus bersikap tegas, harus berani dan sebagainya. Tapi karena tidak tegaan tadi, maka sehingga sebenarnya Yudhistira tidak mau dinobatkan sebagai raja. Tapi karena dipaksa oleh keempat saudaranya, ya akhirnya dialah yang menjadi raja. Makanya
ketika dia menduduki tahta kerajaan Indraprastha, kemudian ditantang oleh Duryudana untuk mengadakan perjudian, dan judul waktu itu adalah perjudian dadu. Ini Yudhistira ya mengiyakan saja, artinya karena dia tidak mau membantah apa yang diinginkan oleh Kurawa. Ini adalah tokoh yang jujur, tetapi sebagai meskipun sabar-sabarnya orang, pasti di suatu saat juga akan bisa juga menjadi Brahmana, menjadi raksasa Dewa Prabu. Dan ini Yudhistira menjadi Brahmana ini hanya sekali selama hidupnya, ketika keempat saudaranya akan dimasukkan ke neraka oleh Bathara Guru, Dewa Prabu. Jadi teman-teman yang di belakang masih semangat ya? Baik, terima kasih. Yang kedua adalah disiplin dan tanggung jawab. Digambarkan dengan tokoh Bima atau Werkudara. Dia melambangkan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi kekuatan tersebut secara filosofis didasari oleh disiplin diri yang sangat tinggi dan rasa tanggung jawab yang tidak tergoyahkan. Sebagai sosok yang selalu patuh pada perintah guru dan memiliki fokus tunggal terhadap pencapaian tugas. Drona ini sebenarnya adalah guru olah kanuragan. Guru artinya bukan guru untuk secara spiritual, tapi dia lebih ke guru olah kanuragan. Itu guru apa ya? Untuk bukan, jadi lebih ke bela diri, guru peperangan, ahli perang. Tetapi karena Bima ini karena saking percayanya kepada Drona, sehingga dia menganggap bahwa Drona itu tahu segalanya, dianggap bahwa guru itu paham segalanya. Maka dia ingin mendapat pejangan dari Drona tentang Sangkan Paranidhimati, asal dan tujuan hidup, hakikat kehidupan. Tetapi karena Drona sendiri itu tidak tahu, di satu sisi tidak tahu apa yang dimaui oleh Bima, tidak paham apa yang disebut hakikat hidup karena dia bukan guru spiritual. Tetapi di sisi lain dia pasti malu apabila menyatakan apa adanya. Itu kan pasti. Ya. Jadi bagaimana supaya dia itu tetap berwibawa di depan muridnya. Maka Drona pun minta kepada Werkudara atau Bratasena untuk kalau kamu bisa mewujudkan beberapa persyaratan yang aku minta, maka akan aku penuhi permintaanmu untuk saya wejang terkait dengan hakikat hidup. Akhirnya diminta untuk mencari persyaratan yang disebut kayugung sesuai angin ke hutan Tigrosoro. Di situ ternyata yang dicari tidak ada. Justru Bratasena bertemu dengan dua raksasa, Romukara. Tetapi karena Bima tetap bersikukuh ingin mencari kayugung sesuai angin, sehingga terjadi peperangan yang dahsyat dengan kedua raksasa ini, Romukara. Akhirnya dua raksasa ini berubah wujud sebagai dewa, Bathara Bayu dan Bathara Indra, dan disitulah Bima mendapatkan Aji Jaya Kawijayan dari Indra dan Bayu. Akhirnya kembalilah
Brotoseno ke hadapan Drono, Pak Guru, ternyata yang disebut kayu susukung susah ini itu nggak ada. Saya hanya mendapatkan ilmu dari Bathara Indra dan Bathara Bayu, wujudnya adalah ini. Oleh Drono masih diberi satu syarat lagi, diminta untuk mencari ke tengah samudra. Ternyata sampai tengah samudra dia justru bertemu dengan naga. Akibat peperangan Bima dengan naga itulah kemudian akhirnya di antara sadar dan tidak sadar Bima mendapat wejangan tentang ilmu kesempurnaan hidup dari Dewa Ruci. Dan Dewa Ruci ini bukan dewa seperti yang lain, tapi ini sesungguhnya adalah diri sendirinya, jati dirinya dari Brotoseno itu sendiri. Jadi Werkudara atau Bima ini sebagai lambang kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian patuh pada guru. Cincin yang di belakang masih aman ya? Oke, masih semangat guys. Saya teruskan lagi. Ini pasti Anda pernah lihat tokoh ini. Di televisi waktu itu ada Mahabharata yang sudah populer. Ini sebagai simbol dari kreatif, mandiri, dan fokus. Arjuna ini mampu melepaskan panah di malam hari dalam suasana gelap. Panah sesuai bisa menembus sasaran. Bahkan dia pernah dicoba oleh Drona gurunya untuk memanah satu helai rambut. Bisa. Ini karena fokus. Kemudian religius dan kebijaksanaan. Ini bisa digambarkan dengan tokoh Semar. Jadi meskipun Semar itu seorang nabi, tetapi dia sesungguhnya adalah dewa Bathara Iswara. Sehingga dewanya para dewa Bathara Guru pun tunduk pada Semar. Apalagi kalau dia sudah Triwikromo, sudah marah dengan kekuatan guncungnya ini, Semar bisa membumi hanguskan Kayangan kalau dia mau. Filosofi hidup atau catur marga dalam pedalangan. Jadi dunia pedalangan itu ada 4 pengolahan yang ada di dalam dunia pedalangan. Yang pertama adalah olah pikir atau kecerdasan kognitif. Olah pikir dalam kerangka filosofi Jawa berkaitan erat dan pengembangan akal budi serta peningkatan kemampuan berpikir secara logis, analitis, dan kritis sebagai landasan pengambilan keputusan yang rasional. Dalam seni pedalangan, implementasi dari olah pikir ini termanifestasi secara nyata melalui perumusan strategi perang. Jadi dalam dunia pedalangan itu ada berbagai strategi, di antaranya ada strategi perang. Seperti dalam Bharatayuddha itu ada strategi perang. Kalau musuhnya menggunakan gelar ini, maka dia harus menggunakan gelar ini. Gelar perang artinya strategi posisi perang. Ada Cakrabyuha, ada Samudra Roh, dan sebagainya. Kemudian ada taktik negosiasi.
taktik negosiasi itu tercermin dalam lakon Kresna Duta misalnya. Kemudian ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para kesatria seperti Romo Lesmono Wibisana dalam Ramayana atau Kresna Bisma dan Drona dalam Bharatayuddha. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi menggunakan kecerdasan untuk menganalisis situasi, memprediksi konsekuensi, dan merancang tindakan yang efektif, menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual adalah prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan dan menegakkan kebenaran. Yang kedua adalah olah batin atau kecerdasan moral dan etika. Olah batin merupakan pilar pengembangan diri yang berfokus pada penanaman kesucian internal, kejujuran, afektif, dan kesadaran moral sebagai basis bagi integritas personal. Dimensi tersebut berfungsi sebagai fondasi intrinsik bagi manifestasi nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal seperti kasih sayang dan empati. Melalui narasi dan pemodelan karakter dalam wayang yang tokoh-tokohnya sering menghadapi dilema moral, pengajaran olah batin secara efektif mengedukasi peserta didik tentang pentingnya hati nurani dan perlunya menjaga etika dasar dalam interaksi sosial. Proses tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dimensi perasaan moral sehingga nilai-nilai etis tidak hanya menjadi pengetahuan tapi juga menjadi dorongan internal untuk bertindak secara bermoral. Yang ketiga adalah olah rasa. Nah, ini yang sangat penting, kesadaran emosional dan estetika. Ini merupakan dimensi pengembangan diri yang menekankan pada kapasitas untuk mengelola dan memahami emosi, termasuk teko stiro atau tingkah rasa, serta kemampuan untuk mengembangkan apresiasi terhadap keindahan estetika. Dalam pertunjukan wayang, pengembangan olah rasa difasilitasi melalui medium seni yang kaya. Jadi kita tahu bahwa wayang dalam dunia seni, terutama seni pertunjukan, ini kan sangat kuat dengan rasa, kepekaan laras, kepekaan nada. Misalnya ketika Anda ingin melakukan nembang, itu kan harus punya kepekaan terhadap nada, adalah kepekaan rasa. Integrasi elemen-elemen artistik tersebut secara langsung berkontribusi pada pengembangan kecerdasan emosional peserta didik, menajamkan sensitivitas artistik mereka, dan melatih kemampuan untuk berempati melalui resonansi emosi yang disajikan dalam lakon. Yang terakhir adalah olahraga atau kedisiplinan fisik dan mental. Bagaimanapun seorang dalang itu kalau semalam suntuk itu kan harus punya energi yang kuat, stamina-nya harus terjaga sampai pagi, karena ngomong mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi dan harus konsentrasi penuh mengolah dramaturgi pakiran semalam suntuk. Ini kalau tidak punya energi yang prima, pasti tidak mungkin bisa melakukan. Kemudian keterampilan seni memang di dalam pedalangan ini memang multi seni, karena juga harus punya kemampuan berbahasa dan olah vokal. Bagaimana dia bisa mengungkapkan kata hati atau mengungkapkan perasaan masing-masing tokoh, harus bisa menarasikan penggambaran adegan satu dan adegan yang lain yang berbeda-beda suasana. Kemudian harus olah vokal itu jelas, suaranya harus ganti-ganti, termasuk juga suluknya harus sesuai dengan nada, dan itu adalah olah vokal. Kemudian ada seni musik karawitan jelas,
karena dia harus paham dengan gending, paham dengan tembang, paham suluhan dan sebagainya. Kemudian seni rupa jelas, wayang ini kan dari sisi wujudnya kan jelas ini karya-karya seni rupa, ada karya-karya tata, kemudian ada sunggungan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana wayang bisa diimplementasikan ke mata pelajaran SD misalnya. Ini antara lain bisa masuk ke wilayah mata pelajaran PPKN, bisa, kemudian IPS, kemudian Basa Jawa, jelas bisa. Kalau yang PPKN misalnya terkait dengan kisah itu tadi, antara peperangan antara Bharatayu juga kemudian Kudu Kalengkong, ini PPKN. Basa Jawa jelas, bahasa Indonesia pun ya bisa, karena ini untuk keterampilan berbicara, kemampuan bernarasi, penguasaan kosakata dan sebagainya. Ini kemudian yang seni budaya dan prakarya jelas, misalnya tata sunting, siswa dilatih untuk gambar wayang, mewarnai wayang, mewarnai gambar wayang atau menggambar wayang, ya semampunya, jangan dipaksakan. Makanya bisa kreatifnya seperti apa. Makanya di isi Surakarta itu pada setiap hari wayang pasti ada lomba mewarnai wayang untuk anak-anak dari TK sampai SD. Ya perkara pewarnaannya itu tidak sesuai dengan tokoh wayang yang sesungguhnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan bisa melatih masing-masing siswa, masing-masing anak untuk berkreativitas, untuk berkreasi. Oke, dari saya kira itu barangkali langsung aja, barangkali kita bisa berdiskusi atau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Prof. Sugeng. Saya ucapkan teman-teman beri aplaus kepada Prof. Sugeng atas penyajian materi yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan panjenengan bisa mengajukan pertanyaan. Begitu untuk sesi 1 maksimal 3 penanya. Silahkan 3 penanya bisa angkat tangan dan juga menyebutkan nama, NIM-nya, semester dan pertanyaannya. Begitu nggih. Monggo silahkan ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Monggo. Oke, 1 Mas Yusuf. Oke, yang belakang. Kemudian 1 lagi yang sebelah sana. Oh, sini. Oke. Dari Mas Yusuf terlebih dahulu ya. Monggo Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 3C dengan NIM 105. Saya tertarik dengan tadi mengenai kisah 3 saudara tadi ya, dari Logo, terus juga Semar dan juga Sang Hyang Guru atau dari Marimono. Nah itu kan akulturasi dari budaya Jawa sendiri ya. Ketika cerita Mahabharata dari India tidak ada kisah tersebut. Nah dalam pagelaran pewayangan Jawa itu kan ditampilkan. Nah itu mungkin bisa dijelaskan filosofi dan juga teladan apa yang bisa dipelajari khususnya dalam pendidikan karakter gitu, Bro. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua dari sebelah sini. Tadi siapa? Mbak Sabita. Oke. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan. Oke, maaf. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sabita Hamim Mumtazah Putri, NIM 027.
Di sini saya ingin bertanya Bapak. Jadi kita jujur-jujuran saja deh. Kayak kita sebagai Gen Z, apalagi untuk anak didik kita yang nantinya Gen Alpha, untuk melihat kebudayaan Jawa, khususnya wayang, itu pasti merasa bosan Bapak. Itu kira-kira bagaimana ya agar kita bisa menyampaikan nilai-nilai dalam wayang secara utuh tanpa membuat anak-anak merasa bosan gitu. Terima kasih. Oke, baik, untuk yang terakhir tadi di depan ya. Oke Bapak, izin perkenalkan, nama saya Arik Nakib Ma'ruf dari semester 3. Izin bertanya Bapak kan cukup lama berkecimpung di dunia seni pedalangan ya Bapak. Apa pengalaman Bapak paling berkesan yang membuat Bapak yakin bahwa seni ini relevan untuk pendidikan karakter anak zaman modern? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Yusuf, Mbak Sabita dan juga Mas Arif. Untuk selanjutnya akan langsung deh Prof ya. Oke. Tadi yang pertama dari Mas Yusuf Prof. Ya. Pertanyaan pertama terkait dengan filosofi dari tokoh Semar dan Bathara Guru tadi. Ya memang betul, jadi Semar Garing Petro Bagong, tokoh dan sebagainya itu tidak ada di dalam cerita India. Memang tidak ada. Itu memang cerita khusus dibuat oleh Ibu Jawa. Itu adalah mengandung filosofi tentang keserakahan. Jadi dalam lakon Tumurune Esmoyo, ketika Semar turun ke dunia, itu kan bermula dari adanya pengukuhan Manikmoyo oleh ayahnya, yaitu Sang Hyang Tunggal, sebagai raja di Kayangan, menguasai para dewa. Yang dituju adalah Manikmoyo. Jadi Sang Hyang Tunggal itu kan punya 3 putra. Yang tertua adalah Tejomoyo, kemudian Ismoyo, Manikmoyo. Yang dituntut untuk menggantikan kedudukan sebagai raja di Kayangan itu adalah putra yang bungsu, Manikmoyo. Tetapi antara Tejomoyo dan Ismoyo tidak terima. Loh, saya ini lebih tua, kenapa kok harus Manikmoyo yang dituntut sebagai raja? Mestinya saya yang paling tua. Ismoyo pun juga begitu, mestinya saya. Karena antara saya dengan kamu itu lebih cocok saya. Akhirnya terjadilah perebutan. Mereka berdua kemudian mengadakan sayembara. Barang kalau memang siapa yang mampu menelan gunung, bisa menelan sekaligus bisa mengeluarkan kembali, maka itulah nanti yang akan menang dan menjadi raja di Kayangan. Togok sampai mulutnya sobek, gunung nggak tertelan. Ismoyo bisa nelan gunung, tetapi nggak bisa mengeluarkan sehingga di pantat dan di perut menjadi bentuk. Ini kan sebenarnya kan simbol dari keserakahan. Jadi manusia hidup itu sudah punya jatahnya sendiri-sendiri. Oh ini jatahnya jadi menteri, oh ini jatahnya jadi dosen, ini jatahnya dari jadi pegawai swasta. Kalau memang ini tidak sesuai dengan jatahnya, maka itu tadi. Kalau itu dipaksakan sesuai dengan keinginannya, akhirnya akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Dalam filosofi Jawa itu istilahnya wong urip kuwi aja mangsa. Aja gayuh lintang sing ora bakal
gitu. Ojo ngerangsang gunung sing ora mungkin direngko. Nah, itu adalah filosofi Jawa. Jadi dalam filsafat Jawa itu wong urip kuwi sak titahe. Sak titahe itu bukan berarti harus pasrah, hanya pasrah saja terus kemudian dia tidak bekerja, bukan itu. Tetapi meskipun dia bekerja, meskipun dia berusaha, tetapi harus usaha itu harus tetap dikembalikan kepada Sang Maha Kuasa. Ya, bekerja sambil berjuang. Tidak hanya mengandalkan kepandaian, tetapi bisa harus dilandasi dengan doa. Dan ada keseimbangan antara lahir dan batin. Cukup atau barangkali masih? Cukup. Terima kasih. Kemudian yang kedua tadi, Mbak Sabita, terkait dengan bagaimana agar wayang itu disukai oleh banyak generasi, terutama Gen Z. Ya, ini memang saat ini memang menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Artinya begini, isi Surakarta ini sudah menghasilkan para seniman, menghasilkan dalang-dalang, tetapi sampai sekarang terus terang belum pernah menghasilkan penonton, belum bisa mendidik penonton, belum bisa mendidik penikmat, apalagi mendidik apa istilahnya, penanggap. Ini memang sangat kompleks. Itu semua karena yang diperlukan adalah kerjasama dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Kalau memang keluarganya di rumah, itu bapaknya, ibunya, itu tidak pernah mendongengkan tentang wayang, tidak pernah memperkenalkan karakter masing-masing wayang. Kemudian di sekolah juga tidak ada materi tentang wayang. Ini akhirnya yang menjadi asing. Makanya ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama kalau di rumah, ya bagaimana orang tua, peran orang tua, dan orang tua sendiri tentu saja juga harus paham tentang wayang. Sementara orang tua generasi sekarang, generasi seadik saya, ini sudah banyak yang tidak paham wayang, apalagi seusia anak-anak saya. Kalau bapaknya, orang tuanya nggak paham, mana mungkin anaknya paham. Makanya ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama ketika nanti Anda mengajar di sekolah dasar, ini bagaimana Anda bisa memperkenalkan paling tidak cerita-cerita yang ringan tentang wayang. Banyak cerita-cerita dengan komik wayang ada. Kemudian sekarang bahkan ada wayang animasi. Itu sebenarnya kan wayang anak. Wayang anak biasanya ada itu berapa wayang anak, wayang boneka. Kemudian sudah kalau Anda buka di YouTube itu ada animasi yang ya paling tidak kita latih untuk mengapresiasi terlebih dulu, apakah mengapresiasi lewat ceritanya ataukah memperkenalkan tokoh-tokohnya supaya paham, supaya mencintai. Ini karena yang orang asing saja banyak yang ingin belajar tentang wayang, ingin memahami tentang wayang. Orang asing sudah banyak meneliti tentang wayang. Tapi sebaliknya justru kita sendiri yang punya wayang, karena wayang itu kan punya kita. Wayang itu kan bukan lahir dari India. Ya dari India itu adalah ceritanya Ramayana, Mahabharata dari India. Tetapi wayangnya itu adalah produk lokal, produk Jawa, Bali, kemudian ditiru oleh daerah
daerah lain, Kalimantan, Palembang, ya. Jadi itu ya kembali pada harus artinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tidak hanya menjadi tanggung jawab seniman, tapi juga tanggung jawab semua, termasuk lingkungan keluarga, termasuk sekolah, termasuk yang tidak kalah penting adalah bagaimana ada kurikulum muatan lokal di terkait itu barangkali dari TK, kemudian SD, SMP. Saya kira itu bisa disisipkan. Dan sebenarnya itu bisa disisipkan dalam itu kan misalnya dalam mata pelajaran PPKN, kemudian mata pelajaran bahasa Jawa tadi, bahasa Indonesia terkait keterampilannya, SPDP terkait tadi ya Prof ya, melukis wayang bukan ya teman-teman ya, mewarnai wayang. Kemudian yang terakhir tadi dari Mas Ari Prof terkait bagaimana hampir sama ya Prof disukai oleh anak muda dan bagaimana cara menyampaikannya secara utuh gitu. Dan sekarang kan kita untuk bisa mengakses cerita-cerita wayang kan lebih mudah daripada 10 tahun yang lalu. Anda bisa baca di beberapa blog, di internet dan sebagainya. Terus tayangan-tayangan di YouTube. Kemudian dan sebenarnya pertunjukan wayang itu kan tidak harus malam suntuk. Misalnya seperti ini salah satu model yang barangkali bisa dilihat. Misalnya yang kolaborasi.
Sekarang Anda bisa memilih di YouTube banyak sekali, baik di antara yang pertunjukan wayang tradisi maupun pertunjukan wayang yang sudah model kolaborasi seperti ini, termasuk dalam anak. Ya, sebenarnya sekarang ini untuk mencari contoh-contoh itu sebenarnya lebih mudah didapat di media. Banyak gitu ya, teman-teman bisa searching gitu ya, bisa lancar mandiri terkait pertunjukan wayang gitu ya. Oke. Baik, untuk sesi kedua, 2 penanya lagi. Yang paling belakang nih Bro ya. Mohon izin ya. Oke, 2 penanya lagi, nanti kemudian kita tutup. Ada sesi 2 penanya. Ya, walaupun di belakang begitu ya. Sebentar. Sebelumnya terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Intan Wahyuningsih dengan NIM 202433277 dari kelas 3G Bu. Pertanyaannya yaitu apa bentuk inovasi pembelajaran seni khususnya wayang dan pedalangan yang paling efektif untuk menumbuhkan nilai kreativitas di kalangan siswa sekolah dasar agar budaya Indonesia itu dapat dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya Bapak. Terima kasih. Oke, selanjutnya sampingnya ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Salsa Eka Indriani dengan NIM 2024-33279 dari kelas 3G. Untuk pertanyaannya, seni pedalangan itu kan sering memerlukan beberapa alat peraga seperti boneka wayang ataupun gamelan. Nah, jika sekolah itu memiliki sumber daya yang terbatas, bagaimana guru dapat menerapkan prinsip-prinsip estetika dan karakter dari wayang hanya dengan menggunakan alat sederhana? Sampun, terima kasih Bapak. Saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya tadi ada satu lagi ya, mungkin 3 ya Prof, izin ya Prof ya. Nah, ini biar tidak kecewa begitu Prof yang duduk di depan ngoten. Gimana Mas? Izin gitu Prof. Perkenalkan, saya Friza Mala Hanafi, NIM 125 dari kelas 3C. Ingin bertanya Prof, bagaimana kita nanti sebagai guru itu dapat menerapkan dan mengajarkan bukan hanya di papan tulis saja, tetapi secara langsung di kehidupan sehari-hari Prof. Dalam hal ini di lingkungan sekolah ya, dapat mengajarkan apakah filosofi tadi yang ada dalam wayang-wayang tersebut kayak tokoh kayak Semar, Tokoh dan lain-lain, itu bagaimana cara kita mengimplementasikannya dan mengajarkan kepada murid kita nanti begitu Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Begitu, untuk selanjutnya langsung ditanggapi Mama Prof. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan inovasi. Ini tadi salah satu yang baru saja saya tanyakan, ini salah satu inovasi dalam dunia pedalangan. Artinya bahwa wayang itu tidak hanya bisa disajikan semalam suntuk seperti yang pertunjukan wayang klasik, tapi bisa diinovasi. Wayangan itu bisa 1 jam, bisa setengah jam dalam satu lakon. Seperti salah satu contoh misalnya yang di kebetulan ada contohnya.
Pandu Magrib ojo tindo-tindo kumuli nyemplung kalah condro dimuka wis nyanyi Magrib ojo bersuwo lelakon mati mung dilakoni yen sira pun kakang mongko lelakon iki kanthi legowo muga tangan di bawah wis ageng mati kalah condro dikoyai bisa sinarasinya orang yang tidak paham bahasa perjalanan, bahasa wayang paham kemudian kalau ada nanti pertanyaan berikutnya, kalau peralatannya hanya sederhana, tidak punya peralatan wayang, bagaimana cara menanamkan anak supaya paham tentang wayang yang melalui media seperti ini ya, jadi kita menyiapkan video kemudian juga dirangsang dengan misalnya dalang anak, kita dalang anak ini dalang anak dalamnya juga diwujud tapi ini dalang anak. Misalnya saya nakal di sekolah, kemudian saya dimarahi oleh guru sampai dikatakan dilempar pakai penghapus itu zaman dulu kan. Kalau itu saya lapor ke orang tua, sampai di rumah malah saya dimarahi yang bisa-bisa oleh orang tua. Zaman dulu seperti itu, tapi sekarang beda lagi makanya ini kan perlu ditanamkan agar siswa itu tidak setiap ada persoalan pasti lapor ke orang tua, padahal pengganti orang guru itu kan sebagai pengganti orang tua. Nah kalau memang kira-kira
guru sudah tidak dipercaya ya jangan di sekolah ya orang tua saja yang mendidik sebagai guru ya ini kan menjadi dilematis sekarang, menjadi dilematis. Guru tidak leluasa untuk bisa mendidik, padahal itu kan sebenarnya kan ya itulah bentuk pendidikan, karena guru itu kan tidak hanya mengajarkan tetapi juga mendidik, termasuk mendidik membentuk karakter, mendidik kedisiplinan dan sebagainya. Ini yang harus ditanamkan seperti itu saya kira. Cerita-cerita ya seputar itu tadi, bagaimana seorang siswa yang mengabdikan kepada guru di Padukuhan Sukolimo. Tentu saja kita yang bercerita harus paham dulu ceritanya. Ya meskipun nanti kan bisa kita kembangkan sesuai dengan tujuan kita bercerita. Karena bagaimanapun cerita wayang, lakon wayang itu kan tidak bersifat mutlak. Artinya bisa saja dikembangkan sesuai dengan istilahnya kalau dalam penerangan sesuai dengan sanggit si pencerita bisa dikembangkan. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih, sangat menarik sekali atas pemaparan dari Prof. Sugeng. Teman-teman berikan aplaus sekali lagi untuk Prof. Sugeng. Baik, izin membacakan simpulan dari kegiatan diskusi pada siang hari ini, yakni setiap tokoh dalam pewayangan mempresentasikan nilai-nilai karakter yang esensial yang dapat diinternalisasi sebagai panduan moral dan juga etika bagi peserta didik. Nilai-nilai tersebut seperti jujur dan integritas dari tokoh Yudhistira, kemudian disiplin dan tanggung jawab dari tokoh Bima atau Werkudara, kemudian kreatif, mandiri dan fokus seperti tokoh Arjuna, dan religius serta kebijakan seperti tokoh Semar. Beberapa cerita tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran baik mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, SPDP atau mapel-mapel yang lainnya. Baik teman-teman, untuk acara berikutnya adalah sesi penutup yang akan saya serahkan kembali kepada MC. Namun sebelum saya serahkan kepada MC, sekali lagi saya ingin mengucapkan matur nuwun sangat Prof. Sugeng sudah memberikan materi yang sangat menarik, dan juga saya selaku moderator mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan kepada MC atau pembawa acara. Terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan kuliah tamu program